khawatir là cái nhanh này. Sebanyak 30 petani di Kecamatan Maros Baru, Maros mengikuti Sekolah Lapang Iklim, SLI, operasional 2024. Kegiatan yang diinisiasi oleh BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Sekolah Lapang Iklim ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada petani terkait informasi perubahan iklim dan pemanfaatannya pada sektor pertanian. Dalam kegiatan sekolah lapang ini, para petani banyak belajar terkait dampak perubahan iklim pada sektor pertanian. Salah satunya, masa panen padi yang lebih cepat diakibatkan angin pong atau lebih dikenal dengan angin barugu dalam bahasa Makassar. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKGA, Fahri Rajab menjelaskan perubahan iklim ini memang merupakan fenomena yang sudah terjadi secara global. Ya, jadi hari ini adalah kegiatan penutupan Sekolah Lapang Iklim operasional di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, BMKG ya. Kegiatan SLI ini, Sekolah Lapang Iklim ini adalah salah satu programnya BMKG dalam rangka mendiseminasikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya petani, tentang informasi-informasi iklim dan bagaimana pemanfaatannya untuk sektor pertanian. Jadi biar para petani, peserta Sekolah Lapang Iklim ini tahu bagaimana menerjemahkan informasi iklim dan memanfaatkannya untuk kegiatan pertanian mereka. Pak, dampak perubahan iklim terhadap bidang pertanian ini seperti apa, Pak? Ya, perubahan iklim adalah sebuah fenomena yang sudah terjadi nyata ya, dan terjadi secara global. Tidak hanya di Maros, tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara juga sudah terjadi perubahan iklim ini. Tandanya adalah antara lain adanya peningkatan suhu muka bumi secara global ya, kemudian makin banyaknya terjadinya bencana hidrometeorologi, baik hidrometeorologi basah maupun hidrometeorologi kering seperti banjir bandang, longsor, kekeringan. Nah, itu dampak-dampak perubahan iklim terhadap kebencanaan. Nah, terhadap pertanian tentu juga perlu diantisipasi, misalnya makin berkurangnya curah hujan di periode musim kemarau, itu juga perlu diantisipasi, dan justru kebalikannya di musim penghujan makin banyaknya curah hujan yang berpotensi menimbulkan genangan di lahan-lahan pertanian. Ini juga perlu menjadi kewaspadaan dan perlu diantisipasi. Itulah salah satu contoh dari dampak perubahan iklim. Pak, mengapa memilih Maros, Pak, sebagai lokasi sekolah iklim? Iya, jadi kami memang Stasiun Klimatologi Sulsel, wilayah kerjanya di seluruh Sulawesi Selatan, dan memang kami melaksanakan SLI ini sudah cukup lama ya, dan ada beberapa wilayah, dan kami melihat salah satu wilayah yang memang sentra padi di Sulawesi Selatan ini adalah Kabupaten Maros. Nah, itulah kenapa kami memilih Kabupaten Maros untuk melaksanakan kegiatan SLI di tahun 2020. Kalau untuk dampak untuk perubahan iklim untuk secara kabupaten itu jelas ada. Jadi ada beberapa lahan pertanian sekarang yang tidak terpakai, dalam arti yang pengelolaannya itu hanya memakai sistem tada hujan, karena tidak ada lagi sistem pengairan yang ada di sana, juga dampak daripada cuaca, sehingga lahan-lahan tersebut tidak terpakai secara maksimal. Itu ada beberapa, khususnya di daerah-daerah kecamatan yang ada di pesisir. Pak, untuk bantuan dari pemerintah Kabupaten Maros sendiri bagaimana, Pak, kepada petani menghadapi perubahan iklim ini? Kita sekarang lagi gencar-gencarnya dalam rangka PAT, penambahan areal tanam, di mana potensi-potensi sumber air yang bisa mendukung produktivitas pertanian itu kita maksimalkan dengan cara pemberian pompa kepada petani-petani, kelompok tani, untuk mendukung percepatan pengolahan tanah yang ada di masing-masing wilayah kelompok tani tersebut. Kita sudah menyerahkan lebih dari 100 pompa sampai dengan sekarang ini, untuk bagaimana supaya petani itu ketika ada potensi-potensi air bisa memakai secara maksimal untuk mengolah kembali lahannya yang selama ini tidak terpakai pada kondisi musim sekarang ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.